Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita jumpa lagi di dalam doa fajar di hari yang terakhir dalam minggu ini. Kita mau ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ben Haiser Allah menolong kita, membawa kita sampai pagi hari ini. Mari kita bawa semua ucapan syukur kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang memberikan kita hidup. Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan. Terima kasih Yesus buat pagi hari yang Kau beri dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan pribadi yang setia dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang terus menolong menjaga kami pagi hari ini. Harus kami balas kebaikan-Mu. Selain kami membawa kehidupan kami membawa hidup kami untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang terus membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Tanpa tuntunan-Mu kami tersesat Tuhan. Tanpa tuntunan-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena kekuatan tangan-Mu Tuhan, kami boleh mencari setiap kehidupan kami ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami membawa semua kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Kami Allah yang hidup. Bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami. Bekerjalah melawat setiap kami Tuhan. Engkau pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu mengerti hadir-Mu dalam hidup kami. Kami rindu melekat pada Engkau Tuhan.
Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Mulia Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menerangi, Firman-Mu yang memberi damai, Firman-Mu yang memberi kuat, Firman-Mu, pegangan-Mu, Firman-Mu, Firman-Mu yang menerangi, Firman-Mu yang memberi damai, Firman-Mu yang memberi kuat, Firman-Mu, peganganku, takkan pernah Kau membiarkanku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau bersabda, Kau menyertaiku, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Takkan pernah Kau membiarkanku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau bersabda, Kau menyertaiku, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ditinggikan nama-Mu, sebab hanya nama Yesus yang patut ditinggikan. Hanya nama Yesus kebanggaan kami. Kami bangga seperti-Mu. Kami sungguh bangga. Kami sungguh bangga. Bukanlah seperti-Mu, Yesus. Sekalipun kami dalam lembah kegelapan, tapi kami tahu Gadamu dan tongkat-Mu yang menyertai kami. Haleluya. Pagi ini Tuhan berbicara kepada kami, berfirman kepada kami. Firman-Mu yang menerangi, Firman-Mu yang memberi kami damai, Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, Firman-Mu pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih, kuasai pikiran dan hati kami pagi ini. Di dalam waktu di mana kami sedang membangunkan fajar lewat doa-doa kami. Tuhan, kami rindu berbicara kepada kami, dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya selama ada firman, kami punya kekuatan, dan kami tidak akan pernah jatuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami sambut firman.
Baik, Shalom Elohim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk dalam perjalanan rohani kita dalam Open Doors bagian yang ke-10. Open Doors bagian yang ke-10 dengan judul The Doors of Miracle. Katakan bersama saya, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Follow me, katakan bersama saya, Bapak Ibu yang ada di rumah, ikuti saya. Sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Pintu kesempatan. Pintu kesempatan. Pintu mujizat. Pintu mujizat. Pintu kemenangan. Pintu kemenangan. Pintu berkat. Pintu berkat. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Terjadilah. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. Saya mau beritahu, bukankah firman Tuhan berkata jadilah seperti imanmu. Sebentar saya akan menyampaikan kenapa kita harus mengulangi kata-kata ini. Sebab kata-kata ini ada pada bagian di mana saya menyampaikan, saudara-saudara, dalam Open Doors bagian yang ke-10 ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memasuki bagian Open Doors yang ke-10, saya mengingatkan saudara-saudara bahwa saya mengulangi ada 3 berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Ada 3 berkat. Yang pertama adalah berkat bakul atau berkat harian yang Tuhan berikan kepada kita, mencukupkan semua kebutuhan kita hari lepas hari, day by day. Dan yang kedua adalah berkat lumbung. Berkat lumbung adalah berkat di mana Tuhan berkati kita dan kemudian ada kelebihan di mana kita bisa saving, kita bisa nabung, saudara-saudara. Seperti pada waktu Tuhan memberikan gambaran semut itu bijak, ya, pada waktu panas dia bekerja dan kemudian dia menyimpan sehingga pada waktu hujan dia punya saving, dia punya simpanan untuk masa krisis. Dan yang ketiga adalah berkat yang datangnya dari surga. Dan saudara-saudara perhatikan bahwa saya menegaskan bahwa berkat yang pertama dan berkat yang kedua itu memang datangnya dari Tuhan, tetapi itu bisa terpengaruh oleh krisis. Tapi berkat yang ketiga, berkat yang pure datangnya dari surga, adalah berkat yang tidak pernah terpengaruh dengan keadaan krisis apapun. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan goal daripada Open Doors ini, ya, dalam serial Open Doors ini goalnya adalah bahwa kita bukan cuma menerima berkat yang pertama dan berkat yang kedua, tapi saudara dan saya diarahkan, goalnya adalah kita semua harus menerima berkat yang ketiga, yaitu berkat yang datangnya dari surga, di mana berkat itu tidak pernah terpengaruh dengan kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi krisis, tidak akan pernah terpengaruh, sebab berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan, dan surga tidak pernah terpengaruh dengan kondisi krisis yang terjadi. Karena itu pada pagi ini mari kita membuka di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sebagai dasar kita membangun Open Doors bagian yang ke-10 ini. Kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Efesus pasal 1 atau pasal pertama ayatnya yang ketiga saya akan baca, dan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mengikuti lewat berbagai media sosial boleh membuka bersama dengan saya dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Saya akan baca dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali lagi saya baca ayat ini dan Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti, sebab saya akan memaparkan ayat ini pelan-pelan kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi saudara-saudara perhatikan Efesus pasal 1 ayat 3 ini, Bapa mengaruniakan kepada kita, tetapi mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita. Tapi perhatikan saudara-saudara, itu di dalam Kristus. Jadi, atau dengan kata lain begini, Bapa mengaruniakan di dalam Kristus segala berkat rohani. Jadi saudara-saudara dan saya tidak boleh menghilangkan di dalam Kristus, sebab di dalam Kristus itu amat penting. Katakan bersama saya, di dalam Kristus. Follow me. Di dalam Kristus
amat penting. Amat penting. Itu adalah kuncinya. Itu adalah kuncinya. Oke. Jadi saudara perhatikan, segala berkat rohani yang Bapa karuniakan kepada kita itu tidak akan pernah keluar atau tidak akan pernah lepas dari Kristus. Saya mengingatkan saudara bahwa saya sudah berulang kali menyampaikan Yesus adalah pintu. Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah pintu. Barang siapa yang melewati pintu maka dia akan selamat dan mendapatkan padang rumput. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat ini bahwa sorga itu di mana segala berkat rohani yang ada di sorga. Sorga itu adalah bank. Saudara perhatikannya, jadi sorga itu saya gambarkan adalah bank, sementara Yesus itu accountnya atau nomor rekeningnya. Nah, saudara perhatikan bahwa sekalipun ada bank, ada BCA, ada Mandiri, ada Danamon, ada bank apa saja gitu saudara ya, ada BRI dan berbagai bank yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau saudara ingin supaya saudara bisa punya akses dengan bank itu, maka saudara harus membuka account, saudara harus membuka rekening di sana. Nah, perhatikan saudara-saudara, saudara dan saya harus percaya bahwa setiap kali pintu sorga terbuka, maka pasti akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Amen. Sekali lagi saya ulangi, setiap kali pintu sorga terbuka, open the gate, open heaven. Setiap kali pintu sorga terbuka, maka pada saat yang sama kita, saudara dan saya, kita akan mengalami berkat atau mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amen. Pasti terjadi mujizat Tuhan. Nah, apa itu mujizat? Saya ingin mendefinisikan sedikit apa itu mujizat. Mujizat adalah perbuatan Allah yang supranatural atau supraalami yang dilakukan kepada kita yang manusia natural. Saya ulangi sekali lagi. Apa itu mujizat? Mujizat adalah perbuatan Allah yang supranatural. Supranatural ini artinya di luar kemampuan manusia, di luar kendali manusia. Allah lakukan dalam kehidupan kita yang sangat natural, yang alami ini saudara, itu namanya supranatural. Artinya segala sesuatu yang gak masuk akal, tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Itu namanya supranatural. Dokter berkata ini pasti mati, tapi kemudian sehat. Dokter berkata bahwa ini kanker, ini nggak bisa sembuh, tapi bisa sembuh. Itu namanya supranatural menjadi natural. Saudara tertumbuk dengan persoalan yang berat, yang rasanya jalan buntu, tapi kemudian tiba-tiba ada jalan keluar. Itu namanya supranatural. Amen. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan Alkitab berkata segala berkat rohani yang ada di sorga itu disediakan bagi kita di dalam Kristus. Katakan bersama saya. Apa saja yang saya butuhkan tersedia di surga. Yes. Jadi apa saja itu bicara mengenai semua kebutuhan kita. Amen. Kesembuhan ada di surga. Sukacita ada di surga. Uang ada di surga. Promosi ada di surga. Amen. Jodoh ada di surga. Amen. Semuanya ada di surga, saudara-saudara. Jadi nggak ada satupun kebutuhan kita yang tidak ada di surga. Semua ada di surga. Amen. Jadi surga itu bagaikan bank di mana semua yang tersedia. Tapi untuk mendapatkan semua itu kita harus punya account-nya. Kita harus punya rekeningnya. Dan untuk itu maka kita harus memiliki Yesus. Karena Yesus adalah account-nya, saudara-saudara. Makanya di surga itu disebut dengan perbendaharaan. Surga itu adalah perbendaharaan atau tempat penampungan, saudara-saudara. Selama saudara dan saya kita punya account, maka kita punya akses ke surga. Amin. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana memindahkan dari yang invisible? Invisible itu apa? Yang tidak kelihatan menjadi visible, menjadi yang kelihatan. Bagaimana kita memindahkan yang supranatural itu menjadi natural dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menjelaskan bahwa alat tukar di Indonesia itu namanya rupiah, Rp. Itu alat tukar. Jadi kalau saudara, sekalipun orang bule dari Amerika datang ke Indonesia dan kemudian punya dolar banyak dan belanja ke toko, dia menggunakan dolar, pasti tidak laku. Dia harus menggunakan nilai tukar mata uang Indonesia. Alat tukar
tukar di Indonesia yang namanya rupiah. Ya. Nah, kalau saudara pergi ke Amerika, maka saudara harus menggunakan dolar. Sebab dolar adalah alat tukar di Amerika. Saudara tidak bisa menggunakan rupiah di Amerika. Atau saudara pergi ke Israel, saudara harus menggunakan shekel. Sebab shekel adalah alat tukar di Israel. Dan sebagainya, saudara. Nah, pertanyaannya, alat tukar di surga itu apa? Alat tukar ini adalah alat yang bisa saudara dan saya gunakan untuk belanja di surga, yang bisa memindahkan perkara-perkara surga menjadi perkara-perkara bumi, atau perkara supranatural menjadi perkara natural. Alat tukar apa yang bisa kita gunakan untuk memindahkan perkara-perkara surga? Semua yang tersedia dalam banknya surga. Apa itu, saudara? Alat tukar untuk bisa membuat supranatural menjadi natural dalam hidup kita namanya faith atau iman. Katakan bersama saya, faith atau iman. Nah, saudara perhatikan, semakin besar atau semakin banyak alat tukar yang saudara dan saya kita miliki, maka semakin bisa kita mengalami mujizat atau berkat yang makin besar. Amin. Atau sekali lagi, saudara perhatikan kepada saya, kalau saudara punya pergumulan yang besar, punya masalah yang besar, berarti itu sama dengan saudara ketika saudara belanja, itu ada nilai barang yang sangat besar. Ya. Nah, kalau nilainya besar, maka saudara harus datang dengan nilai tukar atau nilai uang yang besar pula. Ya. Kalau saudara membeli kulkas dengan saudara membeli satu silver queen, itu harganya beda. Kalau saudara membeli satu silver queen, saudara membutuhkan uang yang tidak banyak. Tapi kalau saudara membeli kulkas, maka saudara membutuhkan nilai yang banyak, nilai uang yang banyak. Nah, sama saudara, kalau saudara dan saya kita punya pergumulan yang besar, punya beban yang berat, maka saudara datang kepada Tuhan harus datang dengan nilai yang banyak, yang sesuai, yang setara dengan apa yang saudara dan saya butuhkan. Nilainya harus sama. Jadi kalau saudara pergi ke toko dan saudara butuh satu item, satu kebutuhan, tapi harganya 100.000, tapi uang saudara hanya 50.000, dan saudara ngotot untuk bisa mendapatkan produk itu, maka saudara tidak akan pernah bisa. Paling-paling saudara pulang dengan babak belur, dihantam sama security, saudara. Jadi yang benar adalah saudara harus upgrade mata nilai uang saudara dari 50.000 menjadi 100.000, sehingga saudara bisa bawa pulang itu produk. Nah, sama saudara, semakin besar pergumulan kita, semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin berat beban yang saudara dan saya hadapi, maka seharusnya kita membutuhkan nilai tukar yang lebih besar. Nilai tukar kita di surga namanya faith atau iman. Membutuhkan iman yang semakin besar untuk bisa setara dengan nilai yang saudara dan saya butuhkan. Nah, mari katakan bersama saya, semakin banyak saya punya nilai tukar, maka semakin besar mujizat di dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Injil Matius pasal 17 ayat 20. Saudara catat saja ayatnya, sebab serial Open Doors ini karena saya teaching Bible study, sehingga saya memunculkan ayat-ayat dan saudara bisa mencatat ya. Ketika saya menyampaikan Open Doors, tolong siapkan kertas catatan, atau zaman sekarang tidak menggunakan kertas, kebanyakan mencatatnya di handphone atau di apa saja gitu saudara ya, media yang lain. Nah, Injil Matius pasal 17 ayat 20 menceritakan tentang seorang, pada satu kali ada kisah di mana ada seorang anak muda yang sakit ayam, dan ketika dibawa kepada murid-murid Yesus, dan murid-murid Yesus mendoakan dia, saudara, mereka mendoakan, mereka tengking, mereka usir setan yang merasuki anak muda ini yang sakit ayam ini. Tapi anak ini tidak pernah sembuh. Ketika dia mulai anfal, maka dia akan membanting dirinya, dia akan melempar dirinya ke dalam api dan sebagainya. Dan murid-murid Yesus, disciple-nya Yesus, mereka sudah mengusir, mereka sudah mendoakan, tapi gak sembuh-sembuh. Ketika Yesus datang, kemudian orang tua daripada anak muda ini datang dan berkata kepada Yesus bahwa murid-muridmu sudah mendoakan tapi tidak sembuh. Dan kemudian Yesus mendoakan, dan dalam seketika itu juga anak muda ini yang sakit ayam menjadi sembuh. Dan saudara perhatikan apa yang Yesus katakan kepada murid-murid dan kepada orang tuanya.
Karena semua ini tidak terjadi karena kamu kurang percaya. Jadi kurang percaya, jadi nilai alat tukar faith, iman itu tidak setara dengan pergumulannya, tidak setara dengan masalahnya, saudara-saudara. Karena dia kurang percaya, artinya kurangnya nilai yang seharusnya digunakan untuk bisa mengusir setan yang merasuki anak muda itu, yang kemudian dia sakit ayam. Jadi saudara perhatikan, jadi kurangnya nilai itu tidak bisa setara dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Itu sebabnya maka kemudian kita tidak mengalami breakthrough atau terobosan, mengalami jawaban di dalam pergumulan kita karena nilainya nggak setara. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu semua menangkap pesan Tuhan ini, punya understanding yang kemudian clear, saudara, ya, pemahaman yang clear pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi, saudara kalau belanja, ini saya mau beri contoh yang praktis ya saudara ya. Jadi kalau saudara belanja di toko, nilai uang saudara harus sama dengan barang atau produk yang saudara pilih. Karena kalau nggak sama maka saudara akan sia-sia, saudara pasti akan pulang. Tidak akan ada belas kasihan di toko lalu kemudian oh iya kasihan lalu dikasih, nggak bisa saudara. Itu namanya toko harus sama nilainya. Nah demikian pula saudara kalau rindu untuk mengalami perkara yang besar, mendapatkan produk, sesuatu produk, semua pergumulan di dalam hidup kita, maka nilainya harus sama. Ya. Jadi mujizat sebesar apapun yang kita inginkan saudara, maka tergantung kepada sebesar apa iman yang saudara dan saya kita miliki. Ya. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 2. Saudara perhatikan ya, saya akan ngomong pelan-pelan ini, sekalipun kita punya waktu singkat, tapi saya ingin menggiring kita supaya saudara dan saya punya pemahaman yang clear, sehingga hari-hari ke depan saudara dan saya tidak hanya menerima berkat bakul dan berkat lumbung, tapi semua kita akan menerima berkat dari sorga yang tidak pernah terpengaruh oleh kondisi apapun. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah supaya nilai kita, nilai tukar kita, faith tadi itu sesuai dengan semua pergumulan kita. Dan I pray Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan hari-hari ke depan, hal-hal yang selama ini saudara sukar untuk mengambil produk dari sorga itu akan saudara dengan mudah bisa take over, bisa ambil kembali, terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah Ibrani pasal 12 ayat 2, iman kita itu dipimpin, harus dipimpin satu pribadi supaya iman kita menjadi sempurna. Ya. Supaya nilai tukar itu makin tinggi. Perhatikan saudara ya, nilai tukar itu bisa upgrade. Maka butuh satu pribadi. Nah pribadi itu namanya Yesus. Siapa yang memimpin iman kita menuju kesempurnaan? Kata Ibrani pasal 12, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan adalah Yesus. Amin. Jadi kalau saudara dan saya tidak punya Yesus, saudara tidak terkonek dengan Yesus, saudara tidak menjadikan Yesus sebagai andalan hidupmu, maka imanmu tidak akan pernah upgrade. Nilai uangmu, nilai mata uangmu, atau nilai tukar surga yang namanya faith tadi tidak akan pernah upgrade, tidak akan pernah naik dan bisa sesuai setara dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Sebab oleh karena itu maka saudara dan saya harus makin hari makin lengket dengan Tuhan, makin mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, makin lengket dengan Tuhan. Saya akan cepat saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menggunakan atau memiliki iman atau heaven currency, nilai tukar? Bagaimana supaya kita punya nilai tukar di sorga, saudara-saudara? Yang pertama, Roma pasal 10 ayat 17. Kita Roma pasal 10 ayat 17, saya baca saudara ya. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bagaimana supaya iman kita ini bisa upgrade, supaya setara dengan nilai produk yang saudara dan saya butuhkan. Oh, saya punya produk yang saya butuh adalah hutang saya 10 miliar lunas. Itu produk yang saudara bisa ambil dari sorga. 10 miliar itu ada di sorga, semua tersedia di sorga. Sorga adalah banknya saudara-saudara. Ya. Semuanya tersedia. Tetapi akses untuk saudara dan saya bisa terima, bisa menukar itu butuh iman atau faith.
Ya. Nah, iman kita harus setara. Ya. Bagaimana caranya adalah, saudara perhatikan Roma 10 ayatnya yang ke-17 berkata, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Ya. Pendengaran akan gosip. Katakan amin. Tidak. Oh bukan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Apa artinya? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus itu dari bahasa Yunani dia menggunakan kata rema. Kalau saudara pernah mendengar kata rema, jadi kalimatnya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus itu rema, saudara. Apabila saudara membaca firman Tuhan, maka kita sedang membaca firman. Membaca Alkitab itu namanya logos. Dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata logos. Jadi setiap hari, perhatikan ya, saya ulangi supaya saudara bisa punya understanding. Ketika saudara dan saya untuk rindu mendapatkan rema itu pesan Tuhan, firman Kristus. Tuhan berbicara kepada kita. Waktu kita membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Itu namanya rema. Ya. Nah, untuk mendapatkan rema itu, maka tidak bisa sendiri. Untuk mendapatkan rema itu, maka saudara harus membaca Alkitab. Ya. Membaca Alkitab itu namanya logos, saudara. Ya. Firman yang menjadi manusia. Amin. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dalam Injil Yohanes. Amin. Dan kemudian dia menjadi logos, menjadi firman. Ya. Nah, saudara dan saya harus memiliki logos, membaca firman itu setiap hari. Makanya di gereja kita punya program namanya SMA Suka Membaca Alkitab. Jadi saudara dan saya kita harus membaca Alkitab setiap hari. Bukan setiap minggu, tapi setiap hari kita membaca Alkitab. Kita menerima logos. Nah, ketika kita membaca firman, mendapatkan logos, maka pada saat yang sama saudara dan saya, kita bisa mendapatkan rema dari Tuhan. Jadi cara memiliki iman adalah alat tukar surga itu, atau cara memiliki alat tukar surga supaya saudara dan saya bisa setara dengan apa yang kita butuhkan, maka saudara dan saya harus mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman ini yang membuat iman kita bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Katakan bersama saya, mulai hari ini Mulai hari ini saya menjadikan firman Tuhan. saya menjadikan Follow me. Mulai hari ini saya menjadikan firman Tuhan saya menjadikan firman sebagai surat cintanya Tuhan. sebagai surat cintanya Tuhan. Dan sekarang saya jatuh cinta sama Tuhan saya Yesus. cinta sama Tuhan Yesus. Yes. Ya saudara, saya ingat pada waktu saya masih muda. Sekarang saya masih muda juga, saudara ya. Masih muda ketika pada zaman itu, di zaman itu belum ada handphone, media sosial belum sehebat sekarang, saudara-saudara. Pada zaman itu media yang kita gunakan untuk berpacaran adalah kita menggunakan surat. Ya, surat pada waktu itu bentuknya di dalam surat itu gambar hati dan biasanya ada bau wanginya, saudara-saudara. Dan saya ingat betul pada waktu saya masih bekerja di kapal, dan ketika pacar saya menulis surat kepada saya, dan dia tulis "Dear Obed Batwaya, I love you", saudara ya. Pada waktu saya menerima surat itu, dan biasanya pada waktu itu surat itu ditulis dengan begitu rapi, dan di bawahnya itu ada stempelnya lipstick, saudara-saudara. Dan ketika saya menerima surat itu, maka saya akan meninggalkan semua pekerjaan dan cepat saya lari ke kamar, dan kemudian sebelum saya membaca surat itu, saya akan menaruh surat itu di dada saya, dan jantung saya berdebar penuh kerinduan. Dan kemudian saya buka pelan-pelan, saya baca, saudara-saudara, dan kemudian saya baca pelan-pelan setiap kata, saya simak dengan baik, saya merenungkan setiap kata yang begitu dalam, yang menusuk hati dan menusuk semuanya, saudara ya. Dan kemudian saya tinggalkan. Setelah itu saya berlama-lama, kemudian saya tinggalkan, saya bekerja, sebentar lagi saya tinggalkan, di tengah kesibukan saya tinggalkan, saya baca lagi surat. Baca itu seperti begitu segar. Kenapa itu terjadi? Padahal itu surat biasa, itu kata-kata biasa, tetapi kenapa itu terjadi? Karena ada rasa cinta. Amin. Saudara dan saya, kalau kita cinta kepada Yesus, maka surat cintanya itu kita juga suka. Kita suka membaca surat cinta dari Yesus. Jangan cuma suka baca
surat cinta dari pacar. Atau zaman now ini saudara jangan cuma suka baca WA dari pacar. Kalau baru bunyi, waduh, dia jam 3 pagi sudah janjian udah langsung bangun. Lihat, jadi pertama kali waktu lihat WA dari sekian banyak WA yang masuk, saudara lihat pertama nama itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, jadi kalau dari banyak WA, saudara pertama kali atau bangun pagi saudara tidur, bangun pagi ketika saudara bangun dan buka WA, WA pertama yang saudara akan lihat adalah apakah ada WA dari si dia. Kenapa itu terjadi? Sebab ada rasa cinta. Kalau saudara dan saya kita punya cinta kepada Yesus, maka pertama sekali sebelum kita beraktivitas apapun, saudara dan saya akan membuka surat cintanya sorga, surat cintanya Yesus. Kita membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Amin. Firman-Mu yang menerangi, firman-Mu yang memberi damai, firman-Mu yang memberi kuat, firman-Mu peganganku. Firman-Mu yang menerangi, firman-Mu yang memberi damai, firman-Mu yang memberi kuat, firman-Mu peganganku. Nah, saudara, dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 10, sekali lagi tolong dicatat, Yohanes pasal 16 ayat 10. Roh Kuduslah yang akan memindahkan logos. Perhatikan ya, baca firman Alkitab ini adalah logos. Firman yang menjadi manusia itu logos. Dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani itu logos. Katakan bersama saya logos. Wah, semua pintar bahasa Yunani. Jadi firman ini adalah logos. Nah, yang memindahkan antara logos ini dari logos ini kepada rema. Jadi ini firman logos, tapi ketika saudara membaca tiba-tiba ada pesan Tuhan, ada rema yang saudara dapat. Saudara begitu bergairah, saudara begitu sukacita, roh saudara menyala, roh saudara menggebu-gebu. Itu namanya rema. Nah, yang bisa memindahkan logos kepada rema itu namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 10. Saudara nanti baca saja sebab saya tidak bisa membahas semua sebab waktu. Jadi saudara akan baca saja Yohanes pasal 16 ayat 10. Roh Kuduslah yang memindahkan logos itu menjadi rema. Yang kedua sekarang, bagaimana supaya kita punya faith, supaya kita punya nilai tukar yang sesuai dengan produk surga yang kita rindu. Yang pertama saudara apa tadi? Yang pertama adalah kita harus mendengar firman Kristus, membaca dan mendengar firman Kristus. Yang kedua, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, percaya dalam hati sesuai firman yang didengar dan dibaca, maka akan dibenarkan. Amin. Jadi pertama mendengar firman Kristus, membaca dan merenungkan firman. Yang kedua percaya. Amin. Percaya sesuai dengan firman yang saudara dan saya baca. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 saya baca dengan cepat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, saudara awalnya tidak mengerti. Ya, pada waktu saudara membaca, saya nggak ngerti nih, I don't understand, saya nggak ngerti. Baca saja. Sebab Roh Kuduslah yang akan memberikan rema kepada kita. Roh Kuduslah yang akan membawa saudara dari logos kepada rema. Katakan amin. Jadi saudara dan saya harus belajar untuk terus percaya kepada firman. Baca Alkitab setiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Jangan 1 minggu sekali. Baca firman
Sekalipun saudara nggak paham, baca saja. Nggak ngerti, baca saja. Waduh, ini silsilah Yesus, aduh ini silsilah raja-raja, aduh nggak ngerti, baca saja. Perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ngerti, baca saja. Katakan bersama saya, baca saja. Baca saja. Sekalipun tidak mengerti, baca saja. Nah, ketika saudara membaca firman, belajarlah untuk percaya kepada firman. Jangan ragu, percaya. Sekalipun itu nggak sesuai dengan realita hidupmu, belajar percaya. Misalnya begini, ketika saudara lagi sakit nih ya, saudara lagi sakit, tapi sakitmu agak parah, ya, tapi dalam nama Yesus tidak ada yang sakit. Saya deklarasikan semua sehat walafiat. Amin. Semua sehat, keluargamu, anak-anakmu, suami istri semua sehat, orang tua semua sehat dalam nama Yesus. Tapi saya kasih contoh supaya saudara mengerti. Saudara lagi sakit, ya, lagi sakit. Saya lah, jangan saudara, dalam nama Yesus. Saya kasih contoh, saya sakit, lagi memlet. Tapi ketika saya memaksakan diri baca Alkitab, Alkitab bilang begini, oleh bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Saya sakit nih. Saya sakit tapi saya baca firman. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Apa yang saya baca nggak connect, nggak sesuai dengan realita hidup saya. Saya lagi sakit tapi firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus penyakit disembuhkan. Saudara pilih yang mana? Saudara percaya atau tidak percaya? Saudara tidak percaya, makin susah, makin lemas. Saudara, saya berdoa supaya saudara dapat memahami kebenaran ini. Alat tukar kita, supaya kita bisa punya alat tukar yang sesuai dengan pergumulan sakit tadi, maka saudara harus belajar percaya. Amin. Waktu saudara baca, sekalipun sakit tapi saudara membaca firman, tidak sesuai dengan realita hidupmu, belajar percaya. Aku percaya oleh bilur Yesus aku disembuhkan, segala sakitku disembuhkan, segala sakitku diangkat oleh Tuhan, terjadilah dalam nama Yesus. Belajar percaya. Amin. Jadi pertama itu mendengar firman, baca Alkitab setiap hari, baca firman setiap hari. Dan yang kedua, percaya pada firman yang saudara baca. Saudara dan saya baca, percaya saja, jangan ragu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan bersama saya, mulai hari ini Mulai hari ini aku tolak semua keraguan, aku tolak semua. aku tolak semua kebimbangan. Aku tolak semua kebimbangan. Mulai hari ini Mulai hari ini aku percaya setiap firman Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. Jadi saya berdoa, saya menanam kebenaran ini seperti tombak yang menusuk hati kita. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, belajar percaya. Amin. Jangan saudara baca koran, saudara percaya beritanya. Jangan saudara nonton televisi, saudara percaya beritanya. Tapi saudara baca Alkitab, saudara tidak percaya. Bukankah Alkitab berkata dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi belajar percaya firman. Firman itu adalah Allah, saudara. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku, memberkatiku, memulihkanku. Amin. Belajar percaya. Kebenaran yang ketiga, Roma pasal 10 ayat 10. Kitab Roma, kita masih ada pada seputar Roma pasal 10. Pertama mendengar, saya ulangi supaya mata rantainya tidak putus. Bagaimana supaya kita memiliki iman, faith yang setara, supaya bisa upgrade, supaya setara dengan nilai yang saudara dan saya butuhkan, produk yang saudara dan saya butuhkan di surga. Apakah jodoh, apakah hutang lunas, apakah bisnis makin diberkati, apakah rumah tanggamu bahagia, apa saja, semua tersedia di surga. Surga adalah banknya. Nah saudara perhatikan bagaimana caranya
kita punya nilai yang sama. Yang pertama adalah dengar firman, baca firman setiap hari. Amen. Dengar firman Tuhan setiap hari. Jangan 1 minggu sekali mau ke gereja Alkitab subabo. Ya, pada zaman dulu kalau ke gereja Alkitab subabo. Babu, karena tidak pernah baca. Bahkan saya ingat betul pada waktu saya belum bertobat, pendeta saya ke gereja, pendeta bilang mari kita buka. Katakan mari kita buka di dalam kitab. Waktu itu di dalam nabi-nabi kecil ya, Hagai kalau tidak salah. Mari kita buka dalam kitab Hagai. Sampai selesai saya tidak ketemu, saudara. Wah, kitab Hagai di mana ini? Saya tidak tahu tempatnya. Sampai akhirnya saya sungkan, daripada saya buka-buka Alkitab terus, saya pura-pura buka kitab yang lain dan pura-pura saya pegang Alkitab menghadap ke saya. Jadi semua pikir saya sedang buka Hagai, padahal buka Alkitab sembarangan. Sebab tidak terbiasa membuka Alkitab. Dan kalau saudara yang senyum, pasti saudara punya pengalaman yang sama. Ya, nah, dan saudara perhatikan. Jadi supaya iman kita bisa bertumbuh, maka dengar firman setiap hari, baca Alkitab setiap hari, dengar firman Tuhan. Kalau sudah baca, dengar khotbah-khotbah, dengar supaya iman kita makin bertumbuh. Ya. Lihat YouTube pendeta Obed Batraya supaya iman bertumbuh. Amin. Nah, tapi kalau yang jantungan agak pegang sedikit karena suara Obed Batraya itu besar. Ya, saudara ya. Lalu saudara perhatikan, dengar firman. Yang kedua, percaya. Yang ketiga adalah Roma 10:10, berkata-kata sesuai firman. Amin. Dengar, percaya, dan berkatakan, berkata-kata sesuai firman. Perhatikan saudara, Roma 10:10. Saudara lihat ayatnya, mari kita lihat sebentar ayatnya ya. Roma 10:10. Mari kita buka sebentar. Kita Roma pasal 10:10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan perhatikan, dan dengan mulut. Jadi pertama percaya, yang kedua dengan mulut. Orang mengaku itu ngomong, mengaku dan diselamatkan. Jadi yang ketiga saudara perhatikan, supaya iman kita bisa memiliki nilai tukar yang sesuai dengan produk yang saudara dan saya butuhkan, maka saudara dan saya kita harus berkata-kata sesuai dengan firman. Amen. Yang kita percaya, sebab dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus berkata-kata sesuai dengan firman yang kita percayai, bukan karena terpengaruh dengan kondisi. Jadi misalnya begini, ketika saya sakit, kita tidak boleh berkata begini, aduh mati aku, ada mati aku, ada hutang, ada mati aku, ada mati aku, celaka 12,7, celaka 12,100. Enggak boleh berkata-kata sesuai dengan kondisi yang terjadi, tapi berkata-katalah sesuai dengan firman. Waktu sakit, aku percaya aku pasti sembuh. Aku percaya oleh pilur Yesus aku pasti sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Jadi perkataan itu yang harus keluar dari mulut kita. Waktu baca firman yang adalah logos menjadi rema, kita percaya dan kita perkatakan. Amin. Jadi kondisi sekarang yang krisis ini, saudara tidak boleh berkata begini, waduh krisis ini, usaha saya pasti bangkrut, aduh krisis ini, aduh anak-anak saya nggak bisa sekolah, aduh krisis ini, aduh kita makan cuma 1 hari sekali. Jadilah seperti iman. Apa yang saudara imani, itu yang terjadi. Saya berdoa, jangan pernah keluar dari mulut kita kata-kata yang mengutuk diri kita sendiri. Waktu saudara mengatakan begitu, saudara sedang mengutuk dirimu sendiri dan menutup pintu surga bagimu. Tapi ketika saudara berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara sedang membuka pintu surga. Dan saudara punya alat tukar yang sesuai dengan surga. Apa saja yang saudara butuhkan, Tuhan akan berikan bagimu. Yang percaya katakan amin. Belajarlah untuk berkata-kata seperti firman Tuhan. Amin. Makanya kita berkata, jadilah sesuai imanmu, jadilah seperti imanmu. Apa yang kita katakan, itu yang ada dalam hati, itu yang ada dalam pikiran. Enggak ada orang ngomong enggak ada di pikiran dan hati. Semua enggak. Semua yang ada di dalam hati dan pikiran. Salah ya, pikiran dan hati. Ya, pikiran dan hati. Tadi saya bilang pikiran dan hati, salah. Jadi dalam pikiran dan hati kita, itu yang keluar dari mulut kita.
dalam pikiran dan hatimu, supaya yang keluar dari mulut kita adalah firman. Ngomong firman, sekalipun hutangnya banyak, tapi aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, kata-kata firman, makanya baca Alkitab setiap hari, supaya yang saudara ngomong adalah firman. Tapi kalau saudara setiap hari nonton televisi, maka yang saudara ngomong corona. Karena yang saudara lihat adalah berita. Saya tidak melarang saudara menonton televisi, tetapi saudara harus mengutamakan baca surat cinta dari Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, number 4. Maaf, ini agak lewat sedikit karena kita tadi mulai terlambat ya. Yang keempat, yang terakhir, Yakobus pasal 2 ayat 17. Saya baca dengan cepat. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak, perhatikan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya ulangi saudara ya. Ini yang keempat ya. Pertama dengar, oke, perhatikan dengar. Yang kedua percaya. Yang ketiga berkata-kata sesuai firman. Yang keempat ini saudara, Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai, tidak dibarengi dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati coy. Contohnya ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya saudara, sebab ini teaching, jadi saya ngomong pelan-pelan ya. Sekalipun kadang-kala saya buat suara besar supaya saudara jangan ngantuk ya. Jadi saya kasih contoh, saudara ini belum pernah berenang, tidak tahu berenang. Lalu kemudian saudara ingin belajar berenang, saudara beli buku renang. Itu ada training renang ya. Jadi saudara beli buku bagaimana cara berenang. Ini cara berenang yang dahsyat gitu, yang hebat. Ini sudah dibuktikan. Saudara beli buku dan saudara berlatih di kamar. Di tempat tidur saudara tidur, ini gaya bebas. Kemudian gaya kuku. Kemudian gaya apa? Gaya kupu-kupu. Kemudian gaya jungkir balik, misalnya gitu saudara ya. Gaya apa saja yang dalam buku itu saudara coba praktek di tempat itu. Pertanyaan saya adalah, saudara lakukan itu 1 bulan penuh. Every day, setiap hari saudara praktekkan semua. Nah saudara sudah kuasai tekniknya. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah bisa berenang? Saudara yakin saudara bisa berenang? Tidak bisa saudara. Jadi kalau saudara sudah belajar, yang benar adalah saudara belajar harus langsung perbuatan, harus praktek di kolam renang atau di laut, maka saudara bisa berenang. Nah saudara, jadi perhatikan, yang keempat ini supaya kita punya nilai yang sama, setara dengan kebutuhan produk dari sorga. Karena sorga adalah banknya. Maka yang pertama saya ulangi sekali lagi, baca dan dengar firman, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan gosip. Yang kedua, belajar untuk percaya. Firman Tuhan untuk percaya. Biar baca nggak ngerti, percaya saja, baca semua, percaya. Dari semuanya, Alkitab Kejadian semua lagi, percaya. Sekalipun nggak sesuai dengan kondisi kita, percaya. Yang ketiga, berkata-kata sesuai firman. Kita tidak boleh berkata-kata sesuai dengan realita, karena realita hidup kita dari surga. Jadi berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Perkatakan saja, perkatakan. Sekalipun sepertinya nggak sesuai dengan kondisimu, perkatakan firman. Dan yang keempat, bertindak. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada janji Tuhan yang belum terjadi dalam hidup kita, mungkin saja firman itu masih menjadi sebuah knowledge. Jadi mungkin saja kita belum menikmati kuasa firman, janji-janji yang ada di dalam firman. Maybe yes, maybe no. Mungkin firman itu yang kita baca hanya sekedar knowledge, sekedar pengetahuan. Kita paham, yes saya paham, saya mengerti
sama dengan orang yang belajar renang di tempat tidur. Baca dan dia berkata, yes, saya paham, ya saya mengerti. Oh, kalau renang gaya bebas begini, oh gaya kupu-kupu begini, oh gaya kupu begini. Yes, jadi hanya sekedar knowledge, hanya sekedar pengetahuan. Tapi nggak ada praktek. Kalau nggak ada praktek, nggak ada tindakan, maka nggak bisa. Maka saudara saya, supaya saudara dan saya kita punya iman yang setara dengan produk yang kita butuhkan untuk belanja di sorga, maka saudara yang keempat, yang terakhir yang menjadi kunci adalah perbuatan. Lakukan, belajar, praktekkan firman yang saudara dengar. Apa saja firman, apa saja yang saudara baca, praktekkan. Jangan ada yang ditawar-tawar. Belajar untuk melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang saudara dan saya baca, saudara percayai, saudara perkatakan, praktekkan, lakukan. Amin. Misalnya firman Tuhan dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, maka Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nggak boleh tawar-tawar, lakukan saja. Sekalipun di masa krisis, lakukan saja, praktekkan saja. Sebab saudara udah baca firman, sudah percaya, sudah perkatakan. Tapi kalau nggak lakukan, sama dengan orang yang tadi belajar renang, tapi dia nggak terjun di kolam renang, nggak bisa. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya berdoa sungguh-sungguh dalam nama Yesus, supaya saudara dan saya, kita bukan punya iman yang mati, tapi iman yang hidup. Amen. Iman yang bisa dipakai untuk belanja di surga. Itu sama dengan nilai uang yang sudah tersobek-sobek, sobek-sobek sampai sudah tidak bisa digunakan untuk belanja. Mari, biarlah iman kita iman yang punya nilai uang yang bagus, yang mulus, yang setara dengan produk yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa belanja dan kita pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Sebab apapun yang saudara dan saya kita butuhkan, kita bisa bawa pulang ke dalam hidup kita. Amen. Tuhan anugerahkan itu bagi kita. Tuhan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kita akan berdoa, menyerahkan hari ini kepada Tuhan. My Lord, my Jesus. Tuhan, pagi ini aku berdoa menyerahkan buat seluruh umat. Setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, tidak ada firman yang terbuang dengan sia-sia. Firman Tuhan pasti melaksanakan kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami, menolong hidupku. Yes Lord. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, pagi ini aku berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang pagi ini terkonek dengan Tuhan. Aku berdoa berkati setiap kami. Amin. Proteksi dan lindungi setiap kami. Jauhkan, hindarkan kami dari segala bahaya. Tidak ada satupun yang dapat didekati oleh virus, segala vaksin, segala penyakit, celaka, maut tidak akan pernah mendekat kepada kemah kami, anak-anak-Mu. Kami aman, kami terlindungi. Aku berdoa, semua pergumulan, semua masalah kami adalah perkara-perkara yang tersedia di sorga solusinya. Dan kami percaya waktu kami memiliki faith, memiliki iman, Allah tukar sorga yang setara nilainya, maka kami percaya apapun yang kami butuhkan, apa saja yang kami butuhkan, apa saja yang menjadi pergumulan kami, apa saja tersedia di sorga. Dan aku deklarasikan sebentar lagi, tidak lama lagi, kami dapat membawa dan menerima semua yang kami butuhkan. Yang tersedia di surga terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan bagian kami. Amin. Sebab Tuhan siap melakukan bagian-Mu Amin. dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi sukses, berhasil dan beruntung. Amin. Di hari yang terakhir, di akhir pekan ini, Tuhan berkati kami semua. Haleluya. Dan izinkan kami untuk pada besok hari dalam ibadah raya jam 6 sore untuk kami menikmati hadirat Tuhan dan mendapatkan pesan surga yang sekar. Sebab firman-Mu setiap hari selalu baru. Amin. Setiap hari selalu baru. Ya. Setiap pagi selalu baru. Ya. Dan kami percaya firman-Mu ini yang akan menolong kami untuk dapat melihat perkara-perkara yang supranatural menjadi natural dalam hidup kami. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pandang kepada Yesus sebagai sumber segala pertolongan kita. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai kita jumpa dalam ibadah raya Minggu jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi besok pagi tidak ada doa fajar, hanya ada ibadah raya saja. Immanuel Allah beserta kita. God bless you.